Salam Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi minggu kedua di bulan November tahun 2023. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang latihan gabungan TNI Dharma Yuda tahun 2023. Latihan gabungan TNI ini merupakan momen penting dalam pengembangan kepemimpinan lapangan para perwira TNI dalam melaksanakan tugas, yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur sekaligus sebagai bentuk interoperabilitas dan sinergitas antara satuan-satuan TNI dalam rangka menghadapi ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Tiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Srida Putri kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu kedua bulan November tahun 2023. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Monday Update Koarmada RI. Koarmada RI melaksanakan Monday Update yang secara rutin dilaksanakan setiap Senin pagi. Dan untuk kegiatan kali ini dipimpin Kapolsali Pangkoarmada RI Laksma TNI Gatot Haryanto, mewakili Pangkoarmada RI Laksdia TNI Rukusmanto, dan pada kegiatan ini dihadiri pula para pejabat utama dan Kasatker di jajaran Koarmada Republik Indonesia. Pada kesempatan Monday Update, Kapolsali Pangkoarmada RI menyampaikan pesan Pangkoarmada RI untuk menekankan setiap program Koarmada RI dapat berjalan dengan baik. Kemudian dievaluasi serta melaksanakan perbaikan untuk kedepannya. Selanjutnya juga disampaikan beberapa hal pada kegiatan Monday Update kali ini dari masing-masing satker dan diakhiri dengan diskusi. Dan Kolat Koarmada RI sambut kedatangan Angkatan Laut Korea. Dan Kolat Koarmada RI Laksma TNI Endra Hartono mewakili Pangkoarmada RI Laksdia TNI Rukusmanto menyambut kedatangan delegasi Angkatan Laut Korea, yaitu Komandan Kapal Perang Destroyer atau perusak milik Angkatan Laut Republik Korea Selatan Rox Gwanggaeto The Great DDH 971, Kapten Kim Hyong Chul beserta perwira staf bertempat di ruang VIP Panglima Mako Koarmada RI Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Pangkoarmada RI Laksdia TNI Rukusmanto dalam sambutannya dibacakan dan Kolat Koarmada RI mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Komandan Kapal Rox Gwanggaeto Great DDH 971 beserta segenap perwira staf Angkatan Laut Korea karena sudah berkenan berkunjung ke Mako Koarmada RI. Pangkoarmada RI juga mengatakan kedatangan Komandan Rox Gwanggaeto Great DDH 971 beserta perwira staf Angkatan Laut Korea merupakan kehormatan besar bagi TNI Angkatan Laut khususnya Koarmada RI. Dan kegiatan tersebut diakhiri dengan tukar-menukar cenderamata dan foto bersama. Asop Pangkoarmada RI ikuti MOU antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, dan TNI. Asop Pangkoarmada RI Laksma TNI Heri Triwibowo dan Kadiskum Koarmada RI Kolonel Laut Hukum Wahyu Nugroho mewakili Pangkoarmada RI Laksdia TNI Rukusmanto mengikuti acara penandatanganan Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding atau MOU antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, dan Tentara Nasional Indonesia. Dipimpin langsung Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono bertempat di KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992, Dermaga Kolilamil, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr. Bambang Sugeng Rukmono membacakan sambutan Jaksa Agung RI, Bapak Dr. HST Burhanuddin. Dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman MOU antara Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, dan Tentara Nasional Indonesia tentang administrasi berkas perkara berbasis sistem elektronik dalam penyelesaian perkara pidana dan perkara koneksitas di lingkungan peradilan militer. Kas Koarmada RI hadiri upacara Diktukpa TNI Angkatan ke-53 dan Wisuda Purna Bakti tahun 2023. Kas Koarmada RI Laksda TNI Didong Rioduta didampingi Wakil Ketua PG Jalasenasi Armada RI Nyonya Marta Didong Rioduta mewakili Pangkoarmada RI Laksdia TNI Rukusmanto hadir pada upacara Praspa Diktukpa TNI Angkatan Laut Angkatan 53 dan Wisuda Purna Bakti tahun 2023 bertempat di Lapangan Laut Maluku Kodiklatal Bunimoro, Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali selaku pimpinan upacara melantik sebanyak 217 orang siswa di TUPA yang terdiri dari 43 orang Korps Pelaut, 34 orang Korps Teknik,
23 orang dari Korps Elektronika, 22 orang Korps Suplai, dan 18 orang Korps Pomal. Kasal melalui amanatnya menyampaikan pendidikan perwira adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang akan menentukan kelangsungan dan kemajuan organisasi TNI Angkatan Laut. Kasko Armada RI hadiri Raker Komisi 1 DPR RI. Kasko Armada RI Laksda TNI Didong Rio Duta mewakili Pangko Armada RI Laksda TNI Rukusmanto hadir pada rapat kerja Komisi 1 DPR RI di Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mendampingi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono saat raker dengan Komisi 1 DPR RI. Pada pelaksanaannya, rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Fiada Hafiz, dan rapat membahas tentang kebutuhan anggaran dan kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan pemilu dan rencana kontingensi dalam pengamanan pemilu tahun 2024. Dan Kofebal Koarmada RI hadiri pembukaan kejuaraan Polo Air Kasal Cup tahun 2023. Dan Kopeba Koarmada RI Laksma TNI Yosua Domingus Aipasa mewakili Pangko Armada RI Laksdia TNI Rukusmanto menghadiri acara pembukaan kejuaraan Polo Air Kasal Cup 2023 yang dibuka secara resmi oleh Aspotmar Kasal Maijen TNI Marinir Markos mewakili Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali bertempat di kolam renang Bulungan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan pada kesempatan tersebut Kasal dalam sambutannya dibacakan Aspotmar Kasal menyampaikan dalam tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut atau Dawilhanla, TNI Angkatan Laut senantiasa melaksanakan kegiatan pembinaan potensi maritim atau BINPOTMAR melalui komunikasi sosial dengan masyarakat. Hal ini guna mendorong terciptanya ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, salah satu wujud dari BINPOTMAR yaitu dengan menyelenggarakan kejuaraan Polo Air tingkat nasional Kasal Cup tahun 2023 yang merupakan inisiasi TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Perkumpulan Olahraga Air atau Pora Kusuma Bangsa. Kasko Armada RI terima paparan RGB latihan operasi penyelamatan kapal selam. Kasko Armada RI Laksda TNI Didong Rio Duta menerima paparan rencana garis besar latihan operasi penyelamatan kapal selam tahun 2023 oleh Kepala Dinas Penyelamatan Bawah Air Kadislam Bair Koarmada II, Kolonel Laut Teknik Yuda Pria Romde, bertempat di Longs Macan Kumbang, Mako Koarmada RI Jakarta. Dalam latihan tersebut mengusung tema Koarmada II melaksanakan latihan operasi pencarian dan penyelamatan kapal selam di wilayah Surabaya, perairan Pasir Putih Situbondo, dan sekitarnya dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Pada pelaksanaan kegiatan diawali sambutan Kasko Armada RI dan ucapan selamat datang kepada para peserta, kemudian dilanjutkan dengan paparan Kadislam Bair yang membahas tentang timeline, evaluasi dan rencana latihan, sasaran latihan, organisasi latihan, skenario latihan, dan materi latihan, serta diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab guna sebagai bahan masukan pimpinan dan suksesnya pelaksanaan latihan. Pangko Armada RI ikuti Sea Power Conference 2023 di Australia. Pangko Armada RI Laksdia TNI Rukusmanto mengikuti acara Sea Power Conference 2023 yang diselenggarakan oleh Royal Australian Navy di International Convention Centre, Sydney, Australia. Selain menyelenggarakan Konferensi Kekuatan Laut Indo-Pasifik 2023, Angkatan Laut Australia juga menggelar Pameran Maritim Internasional Indo-Pasifik yang mempertemukan pakar keamanan Angkatan Laut dan Maritim dari seluruh dunia untuk mengeksplorasi tema Armada 2035, Kekuatan Laut dan Masa Depan Perang Maritim. Pangko Armada RI mendampingi Kasal dalam 13 tahun Royal Australian Navy Indo-Pacific Sea Power Conference. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Rukusmanto mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dalam acara Sea Power Conference 2023 yang diselenggarakan Royal Australian Navy di International Convention Centre, Sydney, Australia. 13 Royal Australian Navy Indo-Pacific Sea Power Conference atau Konferensi Kekuatan Laut Indo-Pasifik Angkatan Laut Australia ke-13 diselenggarakan bersamaan dengan Pameran Maritim Internasional Indo-Pasifik 2023 yang merupakan agenda 2 tahunan Angkatan Laut Australia.
Melalui event maritim terbesar, Angkatan Laut Australia berharap dapat menjadi peluang bagi industri, pemerintah, pertahanan, dan akademisi untuk berkumpul dalam menunjukkan pekerjaan luar biasa yang telah dilakukan serta membuka peluang untuk kolaborasi dan berbagi pengetahuan di masa mendatang. Pameran Maritim Internasional Indo-Pasifik merupakan pameran industri maritim dan pertahanan militer. Selain itu, ajang ini juga merupakan sarana bisnis global yang menarik para pedagang senior kelautan, jasa pantai, pemerintah dari seluruh dunia. Aspotmar Koarmada RI hadiri upacara pelepasan Satgas Baksos dan Pelantara 11 Sail Teluk Cendrawasih. Aspotmar Pangkoarmada RI Laksma TNI Imam Teguh Santoso menghadiri pelepasan Satgas Baksos dan Pelantara 11 tahun 2023 dalam rangka Sail Teluk Cendrawasih 2023 dipimpin oleh Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi Nurul Ikhwan, mewakili Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia SE, bertempat di lapangan apel MC Lam Mako Konilamil Jakarta Utara. Pada kesempatan tersebut, Menteri Investasi Kepala BKPM dalam sambutannya dibacakan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi mengatakan, Sail Teluk Cendrawasih bukanlah sail pertama yang dikontribusi oleh TNI Angkatan Laut, dan atas nama Kementerian Investasi merasa terhormat diberikan kesempatan hadir pada kegiatan ini. Karena kegiatan Sail Teluk Cendrawasih 2023 yang mempertontonkan keunggulan dan kehebatan dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Udara, serta Polri. Pangkoarmada RI ikuti tabur bunga di KRI Rajiman Widyodiningrat 992. Pangkoarmada RI mengikuti upacara tabur bunga di laut yang dipimpin langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Tri Risma Harini bertempat di geladak kapal perang Republik Indonesia Dr. Rajiman Widyodiningrat 992. Upacara tabur bunga di laut kali ini dengan KRI Dr. Rajiman yang tepat berada di perairan Teluk Jakarta. Pada pelaksanaannya, upacara diawali dengan penghormatan kepada para pahlawan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan pelarungan karangan bunga dipimpin langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Tri Risma Harini. Upacara ini juga diikuti oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksdia TNI Erwin S. Alidarma, para pejabat TNI, Polri, pejabat di jajaran pemerintah pusat dan kota Jakarta Utara. Koarmada RI gelar upacara peringatan Hari Pahlawan. Koarmada RI menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November yang dipimpin langsung oleh Kaskoarmada RI Laksda TNI Didong Rio Duta, bertempat di lapangan Arafuru, Mako Koarmada RI. Peringatan upacara ini mengusung tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Kaskoarmada RI selaku Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Tri Risma Harini yang mengatakan pentingnya untuk memaknai pengorbanan para pahlawan terhadap keberanian mereka dalam membela kebenaran dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka Pada Banda Jalan Nusa, Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jal Seva, Jaya Mahe.